Selamat siang untuk kelas 12 AKL, di mana hari ini kita kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran Miss Ernest, yaitu mata pelajaran akuntansi keuangan. Kita kemarin sudah mempelajari tentang agio dan disagio ya. Sekarang kita akan melanjutkan mata pelajaran kita, yaitu di buku paket kita di halaman 19. Kita buka ya. Oke, di sini ada studi kasus. PT Usaha Gemilang menerbitkan obligasi sebesar 100 juta, bunganya 10%, jangka waktu 3 tahun tertanggal 2 Januari 2017 dengan pembayaran bunga semesteran. Nah, setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli, jurnal yang harus dibuat oleh perusahaan adalah, nah ini adalah jurnal penerbitan obligasi ya. Nah, jurnal penerbitan obligasi adalah jurnal untuk mengakui timbulnya utang obligasi. Pada tanggal ini, perusahaan belum mengakui munculnya beban bunga. Mengapa? Karena meskipun bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari, pada saat transaksi penjualan obligasi belum ada waktu yang berjalan. Nah, ini masih di awalnya ya, untuk tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jadi ini kalau misalnya kalian kemarin kan sudah mempelajari ya tentang obligasi kan ya. Iya, pada saat tanggal satunya itu yang pada saat pembayarannya gitu. Jadinya seperti itu. Ya. Jurnalnya yaitu adalah kas pada utang obligasi ya. Nah, ini masih diakui gitu ya, belum ada transaksi apa-apa dan belum ada bunga yang berjalan. Oke. Jurnal pembayaran bunga pada tanggal 1 Juli 2017 dan 1 Januari 2018, perusahaan membayar bunga obligasi kepada pemegang obligasi. Jurnal untuk mencatat pembayaran bunga adalah sebagai berikut. Nah, jurnalnya yaitu adalah beban bunga pada kas. Nah, kalian kemarin kan sudah belajar ya beban bunga pada kas, terus beban bunga pada kas. Nah, cara menghitungnya adalah sama seperti kemarin waktu kita mau menghitung beban bunga, ya. Nah, beban bunganya itu 10% dikali 6 per 12 dikali 100 juta. Ya sama kayak kemarin yang untuk disagio sama agio kita pas saat menghitung beban bunga. Nah, jurnal umumnya lagi untuk itu tadi kan 1 Juli ya. Karena ini kan jatuh temponya ada tanggal 1 Juli dan 1 Januari ya. Untuk 1 Januari beban bunganya yaitu beban bunga pada kas, sama perhitungannya ya. Yang ketiga adalah jurnal pelunasan. Pada saat obligasi dilunasi pada 1 Januari 2020, perusahaan akan membuat jurnal sebagai berikut. Nah, ini saat pelunasannya. Jadi, bagaimana ya saya bilang, ini sama aja kayak waktu pembayaran itu. Jadi, kalau misalnya tiap, kan ini kan jatuh temponya tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jadi, kalau misalnya kita pembayaran obligasi, maka jurnalnya kan seperti ini, utang obligasi pada kas. Nah, kecuali kalau kita membayarkan beban bunga, itu beban bunga pada kas ya. Itu sama-sama mengeluarkan uang ya. Nah, yang selanjutnya studi kasus 13, pada 1 November 2017, PT Indomarko mengeluarkan 1000 lembar obligasi 9% dengan kurs 98% ya. Nah, nilai nominal obligasi 1 juta per lembarnya. Obligasi akan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2019. Kuponnya itu 1/4 dan 1/10. PT Indomarko pada tanggal jatuh temponya 31 Oktober 2019, maka dibuatkan jurnal seperti ini. Jadi ini adalah jurnal pada saat sudah akhir ya di jatuh temponya ya. Utang obligasi yaitu 1.100.000 dikali 1 juta ya. Beban bunganya 65 juta, sama seperti yang ini ya. Beban bunga didapatnya dari mana? Beban bunga didapat dari persenan dikali bulan dikali berapa juta ya. Jadi kita hitung ya sebentar. Oke, kita hitung ya beban bunga dan utang obligasi dapat dari mana. Nah, utang obligasi itu didapat dari 100 lembar dikali 1 juta ya. Berarti 1 miliar ya. Untuk beban bunga itu didapatnya dari, kita hitung ya, untuk beban bunga itu didapatnya dari 1 miliar. Nah, 1 miliar dikali 9% ya, dibagi 12
dikali 6. 6 bulan ya. Nah, ini ada keterangannya di sini ya. Nah, keterangannya ada di sini ya. 6 bulan dapatnya 45 juta. Nah, terus ditambah dengan amortisasi di Sagio ya. Amortisasi di Sagio itu didapat dari mana? Seperti yang Miss Eras jelaskan beberapa yang lalu, di sini kan ada kursnya itu 98% ya. 98%. Nah, 98% berarti 1 miliar dikali 98% ya. Hasilnya 980 juta. 980 juta dikurangi 1 miliar. Nah, hasilnya 20 juta. Itulah amortisasi di Sagio. Amortisasi di Sagionya itu 20 juta. Jadi beban bunganya adalah 65 juta ya, 65 juta. Nah, beban bunganya 65 juta yaitu didapat dari beban bunga ditambah amortisasi di Sagio. Oke, pada di Sagio obligasi. Nah, tadi kan kita udah hitung di Sagio obligasinya berapa. Kita udah pelajari dari yang lalu. Untuk di Sagio obligasinya itu kita hitungnya berapa kali kurangannya dari 1 miliar ini. Jadi 20 juta di Sagionya. Karena di sini kan tergantung kurs ya. Kalau kursnya 90% berarti 900 juta. Kalau misalnya 98% 980 juta ya. Nah, sisanya dari 980 juta itu yaitu 20 juta. Nah, kasnya yaitu didapat dari mana? Didapat dari utang obligasi kita ditambah beban bunga. Di mana-mana kan ditambah bunga obligasi selama 6 bulan. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan penghutangan biasanya ada bunga nih. Ada bunga yang terjadi ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli obligasi, akan ada bunga juga yang harus kita bayar dari obligasi tersebut ya. Nah, berarti yang kita bayar nggak 1 miliar aja, yaitu ada bunga obligasinya, yaitu selama 6 bulan ya. Berarti 1 miliar 45 juta ya. Terus yang studi kasus selanjutnya yaitu PT Garuda Food pada tanggal 1 Oktober 2017 mengeluarkan 1000 lembar obligasi 12% dengan kurs 102%, nilai nominal 1 juta per lembar, obligasi akan jatuh tempo tanggal 1 Oktober 2018 ya. Nah, kuponnya itu 1/4, 1/10 PT Garuda Food menarik seluruh utang obligasinya pada tanggal 1 Oktober 2018 ya. Nah, dengan kurs 104%. Jurnal yang dibuat pada tanggal 1 Oktober yaitu adalah, nah ini kursnya berubah nih ya. Jadi seperti ini. Karena ini kan Agio ya. Jadi kalau misalnya di Sagio kan dikurangnya dari 100%. Tapi kalau Agio itu lebih dari 100% ya. Nah, utang obligasi itu didapat dari 1000 lembar dikali 1 juta berarti 1 miliar ya. Nah, Agio obligasi yaitu dicari dari kelebihannya ya. Agio obligasi itu dicari dari kelebihannya. Kan ini kan 102 ya. Kita kemarin sudah pelajari ya 102. Oke. Ya. Oke, berarti 1 miliar dikali 102%. Oke, jadinya 1 miliar 20 juta. Nah, sedangkan kan utang obligasi kita kan ada 1 miliar, berarti kelebihannya adalah 20 juta. Nah, itulah yang dinamakan dengan agio obligasinya ya. Kalian juga sudah pelajari ya. Terus beban bunga didapat dari mana? Tadi kita sudah hitung ya, beban bunga itu untuk saat pelunasan itu yaitu 1 miliar dikali 6/12 dikali 12%. Ini didapatnya dari mana? 1 miliar. Nah, ini kan dihitungnya per 6 bulan ya, 12% kan ada di sini. Itu beban bunganya ya. Nah, ini ada ya. Oke, yaitu 60 juta. Benar ya, rugi pelunasan obligasi yaitu didapat dari harga kurs yang dibayarkan pada saat pelunasan yaitu 104 ya kan. Di sini kan ada keterangannya ya kan.
harga kursnya 104% dikali 100 juta. Nah, dikali dikali 100 juta. Coba kita hitung ya, ini salah atau benar, harusnya 1 miliar apa 100 juta ya. Maaf nak, ini bukunya salah, bukan 100 juta. Setelah dilihat ternyata bukan 100 juta, yaitu adalah 1 juta ya. Berarti 1 juta dikali 104%, yaitu 1 miliar 40 juta ya. Nilai nominal obligasinya sebenarnya adalah 1 miliar ya. Agio obligasinya yang belum diamortisasi yaitu adalah 20 juta. Nah, nilai buku obligasi yang kita punya itu adalah 1 miliar ditambah 20 juta yaitu 1 miliar 20 juta. Sehingga 1 miliar 40 juta dikurangi 1 miliar 20 juta itu adalah 20 juta. Nah, ini 20 juta didapat dari mana? Dari sini ya. Kan kita mau pelunasan nih, berarti agio yang masih belum diamortisasi itu dapatnya segitu 20 juta ya. Terus berarti ini rugi pelunasannya 20 juta ya. Sehingga setelah dihitung, maka kas kita akan mengeluarkan uang yaitu sebesar 1 miliar 100 juta. Ya. Terus yang selanjutnya adalah contoh studi kasus 15. Pada 1 Oktober 2015, PT Jaya Sakti mengeluarkan 1000 lembar obligasi 9% dengan kurs 98%, nominalnya 100.000 per lembar. Obligasi akan jatuh tempo 31 September 2018. Kupon yang dibayarkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober ya. Buatlah perhitungan dan jurnalnya jika pada 1 Oktober 2018 obligasi tersebut dilunasi dengan kurs ini. Kalau tadi kan lebihnya ya, kalau tadi kan agio, berarti kalau ini disagionya. Nah, harga pelunasannya itu 98% ya. Nih, harusnya 98% ya. Berarti didapatnya 98 juta. Nah, itu didapatnya dari ini kan 100.000 dikali 1000 berarti 100 juta ya. 98% dari 100 juta yaitu 98 juta. Harga nominal obligasinya itu adalah 100 juta nih. Nah, saldo di sagio obligasinya yaitu 2% dikali 1000 dikali 100.000. Nah, 2% ini dapat dari mana? Kan harusnya kalau misalnya dalam persenan itu adalah 100% kan. Nah, berarti kalau misalnya 100% dikurangi dengan 98% itu adalah 2% ya. 98% dapat dari mana? Ini dapat dari sini nih. Karena kita kan mau menariknya kursnya adalah 98% kan, dikurangi. Jadi 2% dikali 1000 dikali 100.000. Nah, saldo di sagio obligasi kita yaitu 2 juta ya. Nah, setelah dihitung ini dikurang ya, karena dia kan 2% ini bukan termasuk ke dalam 98% ini kan, jadi harus dikurang. Nah, 100 juta dikurang 2 juta yaitu 98 juta. Nah, selisih laba atau ruginya itu nggak ada, karena kan awalnya kan segini kan. Nah, kan karena awalnya segini nih. Oh, bukan yang ini, tapi yang ini ya. Nah, karena kan awalnya kan segini nih, 98%. Nah, ini didapatnya dari mana? Ini didapat dari sini kan, 100% dikurangi dengan 98%, yaitu adalah 2%. Makanya itu selisih laba ruginya itu nggak ada, berarti nihil ya pada saat obligasi pelunasan. Jadi kalaupun pada saat jatuh tempo di akhir kita membayar sebesar kurs 98%, kita tidak ada selisih laba ruginya ya. Nah, terus jurnalnya adalah seperti ini, yaitu hutang obligasi pada kas pada disagio obligasi ya. Nah, ini hutang obligasi dapat dari mana? Ya tadi itu lembaran sahamnya ya. Terus kasnya dapat dari mana? Kursnya, disagionya ini dapat dari mana? Yaitu sisanya dari
100 juta dikurangi 98% pada saat membayar bunga obligasi pada tanggal 1 Oktober 2014 perusahaan akan membuat jurnal yaitu beban bunga pada kas. Nah, beban bunganya itu 4.500.000 ya pada kas. Nah, beban bunga ini didapatnya dari mana? Yaitu didapat dari yang kayak tadi sama, yaitu adalah utang obligasinya dikali persenannya dikali berapa bulannya ya. Karena obligasi ini biasanya 6 bulan ya, nggak pernah dia kurang dari 6 bulan. Pokoknya dia harus 6 bulan. Maka didapatlah hasilnya 4.500.000. Pada saat obligasi dilunasi pada 1 Oktober 2018, apabila digabungkan perusahaan akan membuat jurnal sebagai berikut. Nah, kalau misalnya 1 Oktober 2018 apabila digabungkan akan membuat jurnal seperti ini. Jadi digabungkan antara utang obligasi, beban obligasi ya. Nah, utang obligasi ya udah pasti 100 juta ya, beban bunganya ya sudah pasti 4.500.000 ya. Nah, kasnya itu didapatnya dari mana? Kasnya ya. Kita lihat ya kasnya ya. Oke, kasnya itu didapat dari 100 juta ditambah 4.500.000 ya. 100 juta. 98 juta kasnya itu. Jadi kita bayarnya kan seperti yang tadi itu di awal. Jadi kita bayarnya adalah kasnya yang ini yang sudah dikurangi dengan kursnya sama beban bunganya. Beban bunga kan pasti kita yang bayar ya karena kita yang punya hutang ya. Menjadi 1.200.500.000, maaf salah. Nah, disagio obligasinya itu didapat dari mana? Yaitu dari ini perhitungan ini, say. Nih, disagio obligasi didapat dari sini, ya. Jadi kalian tidak usah bingung-bingung. Ini hampir sama kok sama yang kemarin ya. Nah, untuk harga pelunasan kalau tadi kan 98% ya, sama-sama 98%. Bagaimana kalau misalnya di bawah 98%? Oke, kita hitung ya. Nah, kalau misalnya kita dibilang pada saat jatuh tempo kita membayar 96% ya. Sama perhitungannya nih 2% didapat dari mana? Yaitu kursnya kan tadi kan 98 ya. Yang di soal 98% ya. Jadi kan harusnya kan 100% ya. Jadi 100 dikurangi 98 yaitu jadinya 2% ya. Nah, hasilnya 2 juta sama seperti itu. Jadi harusnya kan harga pelunasannya akhirnya katanya kita bayarnya 96% aja, sedangkan 100 juta dikali dengan 96% yaitu adalah 96 juta ya. Maka itu 96 juta dikurangi dengan 98%, harusnya kita 98 juta, harusnya kita membayar segini, tapi karena dia minta kita pelunasannya 96 juta aja, maka kita akan mendapatkan laba sebesar 2 juta ya. Nah, seperti itu. Sama ini perhitungan ininya bunganya yaitu 4.500.000 ya beban bunganya. Oke, utang obligasinya 100 juta betul ya. Saham dikali berapa harganya per lembar, beban bunganya 4.500.000 ya. Didapat dari mana? Dari kurs dikali bunga dikali harga sahamnya ya. Terus kasnya kenapa bisa 100.500.000? Nah, yaitu didapatnya dari mana? Karena kita disuruh pelunasannya 96%, maka 96 juta ya, berarti kita mengeluarkan uang sebesar 96 juta ditambah dengan beban bunga 4.500.000 ya kan, seperti yang Miss Eres bilang di awal bahwa beban bunga itu kita yang membayarnya. Jadi 4.500.000 menjadi 100.500.000. Nah, disagio obligasinya didapat dari mana? Disagio obligasinya didapat dari 100 juta dikurangi dengan 98 juta. 98 juta itu dapat dari mana? Yaitu 100 juta dikali 98%. Nah, 98% di mana? Yaitu dari soal ya. Terus laba pelunasannya yaitu 2 juta ya. Jadi kita mendapat laba karena sang pemilik obligasi meminta kita untuk membayar 96% aja. Jadi kita memiliki laba yaitu 2 juta ya. Nah, ini kita lihat lagi studi kasus 16. Pada 1 November 2016, PT Jaya mengeluarkan 1000 lembar obligasi 12% dengan kurs 105% dan nominalnya 100.000 per lembar. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2018. Kupon yang dibayar setiap tanggal 1 Mei, 1 Oktober,
dan 1 November. Setiap 1 Mei dan 1 November, maaf. Diminta buatlah perhitungan dan jurnalnya jika pada 1 November 2018 obligasi tersebut dilunasi dengan kurs seperti ini. Kalau tadi Sagio, kalau ini Agio ya sekarang ya. Nah ya. Nah ini pelunasannya, dia meminta kita untuk pelunasannya 105% ya. Nah berarti 105% dikali dengan 100 juta, yaitu 105 juta ya, nominal ya, sedangkan harga saham kita yaitu 1000 dikali 100 juta, yaitu 100 juta ya. Nah, sedangkan ada sisanya 5% dari 100% dikurangi 105% ini ya. 105% yaitu 5%, 5% dikali 100 juta yaitu adalah 5 juta. Sehingga yang kita bayarkan adalah 105 juta. Jadi dia meminta kita untuk bayar 105 juta dikurangi dengan yang seharusnya kita bayar 105 juta, maka hasilnya adalah nihil ya. Nah 6 juta ini didapat dari mana? Yaitu dari 12% dikali 6/12 dikali 100 juta yaitu 6 juta ya. Boleh dihitung sendiri ya. Nah terus utang obligasinya yaitu adalah dari harga ini ya, lembaran obligasinya 1000 dikali 100 juta. Beban bunganya yaitu 6 juta. 6 juta didapat dari sini ya, beban bunganya yang dikali persenan tadi. Terus agio obligasinya itu didapat dari mana agio obligasi? Yaitu kelebihan dari 105 itu harusnya kan 100%. Nah, kalau agio kan di atas 100% ya. Jadi 105%. Nah, yang 5%-nya itu yang kita hitung. Nah, kasnya berapa? Kasnya itu perpaduan antara ditambah ini semua ya. Itu yang harus kita bayarkan. Oke, untuk yang kedua yaitu pelunasannya 102%. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Jadi Miss tidak mungkin Miss jelaskan, kalian sudah paham ya. Nah, terus ini juga sama.